Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat dari kuliah kita di pendidikan jurnalistik jurusan PAI ini, kita akan sedikit pendalaman materi-materi skripsi yang bisa diajukan sebagai judul ya. Mungkin salah satunya terkait dengan penggunaan buku ajar PAI di sekolah atau madrasah ya. Penggunaan buku ajar PAI ini menjadi topik yang bisa sangat banyak diteliti karena memang setiap tahun selalu ada revisi, perbaikan, penyempurnaan. Bahkan ada juga buku ajar yang ditarik dari peredaran karena mungkin tidak layak atau banyak isinya yang menyimpang. Oleh karena itu ya, ini sebagai salah satu alternatif ya pemilihan judul skripsi di tengah pandemi COVID-19, artinya yang belum bisa penelitian lapangan ke sekolah atau madrasah bisa menggunakan penelitian buku ajar ini sebagai salah satu alternatif ya. Contoh-contohnya ya, sebagai gambaran ya, ini seperti ini ya, nilai-nilai moderasi beragama dalam buku ajar pendidikan agama Islam studi analisis isi. Jadi kita menganalisis konten moderasi beragama ya. Apakah sudah lengkap materi moderasi beragamanya itu, apakah materi moderasi beragama yang diajarkan di buku ajar itu sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi dan sebagainya. Jadi meneliti kesesuaian analisis isinya, apakah cukup mendalam atau kurang terlalu dangkal, itu diteliti seperti ini. Yang nomor 2 juga bisa pengembangan buku ajar PAI berbasis kearifan lokal ya. Jadi karena sekolah ini berada di satu pemukiman adat atau berada di wilayah yang budayanya tinggi, maka kemudian diintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pembelajaran PAI. Itu kan banyak sekali ya. Misalnya yang sekarang ini isu tentang wayang ya, wayang sebagai media pembelajaran PAI misalnya. Ini bisa dieksplorasi dengan pengembangan buku ajar ini bagi yang pro misalnya ya. Wayang ini sebagai media pembelajaran PAI karena melalui media wayang pemahamannya siswa mungkin lebih konkret, lebih nyata dibandingkan kalau hanya diterangkan dengan ceramah atau tanpa media. Misalnya seperti itu. Atau yang ketiga ini yang biasanya dijadikan pegangan guru-guru ketika membuat soal ya, high order thinking skill atau berbasis HOTS. Pengembangan buku ajar berbasis HOTS, artinya kandungan pemuatan nilai yang disampaikan dalam buku itu tidak hanya berisi tentang fakta, tapi ada 5 komponen ya, ada fakta, ada konsep, ada prosedur, tata cara, ada nilai, ada dalil dan sebagainya. Atau membuat terobosan seperti nomor 4 ini, pengenalan kesadaran gender pada buku ajar dan budi pekerti SMK dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Meluruskan pemahaman gender yang masih terjadi simpang siur misalnya ya. Atau yang nomor 5 ini ya, pemanfaatan sumber belajar buku ajar PAI dalam penguatan karakter toleran dan anti radikalisme pelajar ya, jadi sikap-sikap yang toleran itu diperkuat melalui pendidikan yang berbasis pada buku literasi. Salah satu contohnya ya. Kenapa ini bisa dimunculkan sebagai salah satu tema skripsi? Karena satu ya, sekolah itu banyak sekali guru-guru yang potensial dalam bidang literasi atau kemampuan menulis, tapi belum maksimal ya, karena nggak ada waktu atau kesempatan. Maka peneliti mencoba berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah itu untuk membuat satu buku ajar yang menjadi pegangan ya, yang menjadi kiblat atau menjadi materi yang diperbincangkan sehingga pembelajarannya lebih optimal ya. Selama ini yang kedua, capaian mutu publikasi guru. Nah, ini sebatas web PowerPoint ya.
belum menghasilkan buku ajar yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi ya. Yang ketiga hampir sama ya, produktif ini meningkatkan produktivitas guru atau calon guru ya, misalnya gitu. Sampean membuat tulisan-tulisan materi-materi PAI itu dikompilasi jadi buku ya. Yang keempat mungkin kegiatan belajar mengajar lebih efektif kalau ada pegangannya, yaitu buku ajar tadi. Nah, contohnya seperti ini ya, buku ajar ini ya. Ini kan banyak sekali di sekolah-sekolah ya. Syukur-syukur bisa menghasilkan buku ajar sendiri ya. Itu pegangannya di ini PMA nomor 9 tahun 2018 ya. Buku ajar dimaksud ini buku teks pendidikan agama ya, buku pendidikan agama yang digunakan ya. Nanti atau sampai ketika PPM buat buku ajar sendiri, wah itu bagus ya, artinya sudah punya konsep tentang strategi dan materi yang akan diajarkan kepada siswa ya. Yang paling penting ya yang diteliti ini ya buku yang substansinya berkaitan dengan materi pembelajaran PAI, atau boleh aja buku terjemahan ya atau saduran boleh. Nah, aspek yang diteliti apa aja dalam buku ajar itu, nah ini ya, kelengkapan, kebaruan. Kelengkapannya artinya misalnya terkait dengan konsep yang diberikan, apakah cukup lengkap dari ayat yang digunakan, dalil-dalil Al-Quran, semuanya apakah sudah terangkum di buku ajar itu atau tidak. Kebaruan misalnya referensi-referensi yang digunakan 5 tahun dari sekarang, dari tahun 2018 sampai 2021. Jangan sampai referensinya itu sangat jadul ya, sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan zaman misalnya begitu. Nah, mengajak memecahkan masalah, jadi nanti di buku ajarnya itu ada soal yang dilematis, tidak hanya ABCD multiple choice, tapi juga yang membutuhkan penerapan tingkat tinggi atau high order thinking skill oleh siswa. Penyajiannya penggunaan produk teknologi ya, bisa menggunakan browsing internet, media sosial terintegrasi, jadi biar nggak katrok semuanya itu. Nah, ini seperti ini konkretnya ya. Jadi kalau tertanya misalnya menganalisis kelayakan isi ya, bisa dilihat kelengkapan materinya apakah sudah lengkap, keluasan materinya apakah terkait dengan pendekatan sosiologinya ada enggak, pendekatan psikologinya ada enggak, gitu, ada kedalaman materinya ya, tidak terlalu sulit bahasa sesuai dengan realitas yang terjadi masyarakat dan sebagainya. Terkait dengan akurasi materi ya, sumber materi, pokok bahasan, contoh dan kasus ya, diteliti di bukunya itu ada enggak? Nyaman lihat di buku teks yang ada selama ini ada nggak contoh dan kasus, gambar, foto, ilustrasinya lengkap atau tidak, konsep dan definisinya itu yang digunakan apakah cukup baik misalnya gitu kan. Penulisan ayat Quran misalnya kan ada yang salah cetak, salah kutip, atau nggak sinkron antara ayat Al-Qurannya dengan terjemahannya misalnya begitu. Seperti inilah penilaian buku ajar itu. Terkait dengan relevansi, apakah relevan buku ajar yang digunakan dengan kondisi kekinian terkait dengan isu gender, isu moderasi beragama, isu HAM, isu nasionalisme dan sebagainya ya. Kelengkapan penyajian ini terkait dengan prosedur ya. Bagian awal apakah ada persepsinya, misalnya mengajak membuka kembali pelajaran yang terdahulu untuk menyambungkan dengan pelajaran saat ini. Bagian inti, bagian akhir apakah mengajak siswa untuk merefleksikan atau enggak dalam buku itu ya. Ya misalnya ini mendukung pengajian yang lainnya, ada kata pengantarnya, diteliti, dilihat rujukannya, ilustrasi dalam glosarium ini kata-kata sulit, kalau nggak mengerti siswa bisa mengecek di glosariumnya. Ini misalnya yang diteliti di bukunya ya, apakah ada keruntutan ya, materinya nggak loncat-loncat gitu. Misalnya habis materi wudhu ya sebaiknya materi sholat, karena orang setelah wudhu biasanya sholat misalnya begitu ya. Masa dari materi wudhu tiba-tiba materi nikah, nah ini kan jauh sekali ya. Ini namanya keruntutan. Konsistensi
Misalnya terkait dengan perujukannya, apakah menggunakan catatan kaki, apa catatan endnote, apa footnote. Nah, dilihat apakah penulisnya cukup konsisten atau enggak dengan pengutipannya itu. Nah, yang lain ya, seperti ini mendorong kemandirian dalam belajar ya. Jadi misalnya soal-soal yang ada dalam buku ajar tadi itu mengajak siswa ini misalnya ya belajar mandiri. Misalnya setelah membaca materi, bacalah buku yang terkait dengan itu dan buat rangkumannya dari buku itu. Nah, ada nggak kata-kata seperti itu dalam buku teksnya ya? Nah, tidak menyimpang dari akidah Islam. Nah, ini juga begitu ya. Ini yang sifatnya problem khilafiyah, nah, itu juga harus dihindari karena nanti terjadi kontroversi misalnya ya, terkait dengan radikalisme agama. Nah, ini kan sering terjadi ya, dibelokkan ya. Kadang-kadang pada waktu pilkada juga begitu, banyak sekali materi-materi yang dalam buku ajar PAI yang dibelokkan sehingga menjadi menjadi ribut, menjadi kontroversial. Ini memang salah satu tugas mulia ya, dalam penelitian PAI karena mengecek kembali ya relevansi kedalaman isi buku ajar yang siswa, jangan sampai siswa itu terjebak pada kesesatan karena menggunakan buku ajar yang tidak akurat, tidak relevan. Seperti itu gambarannya awal ya. Semoga selamat mencoba ini buat tantangan baru ya. Mungkin Anda tertarik untuk penilaian buku ajar atau penelitian buku ajar. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.